oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Di tengah maraknya isu yang terjadi di Indonesia, judi online merupakan salah satu isu kontemporer yang masih banyak diperbincangkan di Indonesia. Dikarenakan praktik ini masih terjadi meskipun sudah dilarang. Menurut survei Drone Empiric, terdapat 5 negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak. Indonesia merupakan urutan pertama dengan 201.122 pemain. Kemudian disusul oleh Kamboja 26.279 pemain, Filipina 4.207 pemain, Myanmar 650 pemain, dan Rusia sebanyak 448 pemain di tahun 2023. Isu judi online menjadi perhatian publik dan pemerintah dikarenakan jumlah pemain dan nilai transaksi yang fantastis. Berita oleh Kompas.com, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, mencatat sampai dengan kuartal pertama tahun 2025, triliunan rupiah berputar di judi online atau judol. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, perputaran dana judi online alias judol mencapai 47 triliun pada kuartal 1 2025. Jika kita lihatlah ini kuartal 1 2025, perolehan transaksi perputaran uang, bukan nilai uang itu 47 triliun. Kata Ivan, dalam acara program mentoring berbasis risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Cyber 2025 di Gedung PPATK Jakarta pada hari Kamis. Berdasarkan beberapa data sebelumnya, diperlukan analisa terkait isu judi online ini. Dalam hal ini, digunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian rendah hingga tinggi pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Sedangkan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut kami sajikan hasil penilaian terkait isu judi online ini. Pada poin pertama, aktual bernilai 4 karena judi online sedang hangat dibicarakan di masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap sosial dan ekonomi. Pada poin kedua, kehalayakan bernilai 3 karena judi online menyangkut hajat hidup orang banyak karena dapat mempengaruhi keamanan, kesehatan mental, dan keuangan masyarakat. Selanjutnya, pada poin ketiga problematik bernilai 4 karena judi online memiliki dimensi masalah yang kompleks karena dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan masalah sosial. Dan terakhir, bernilai 5 karena kelayakan pada isu judi online ini masuk akal untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya karena dampak negatifnya yang sangat luas. Berdasarkan kriteria AKPL, isu judi online ini dapat dikategorikan sebagai isu yang layak dengan poin 5 untuk ditangani karena isu ini aktual dan menyangkut hajat hidup orang banyak, memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks sehingga perlu dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, dilakukan analisis isu kontemporer mengenai judi online secara mendalam dengan menggunakan alat bantu berpikir kritis. Dalam hal ini, kami menggunakan fishbone diagram. Dari kata kunci banyaknya jumlah pemain dan nilai transaksi yang sangat besar, mengapa judi online ini bisa sangat diminati publik? Dikarenakan banyak faktor penyebab seperti faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor individu dan psikologis, faktor sosial dan lingkungan, serta faktor regulasi dan penegak hukum. Yang pertama, faktor teknologi. Hal ini berkaitan dengan kemajuan dan aksesibilitas teknologi, seperti akses internet dan smartphone universal, di mana hampir semua orang sekarang memiliki perangkat dan koneksi untuk mengakses situs judi online kapan saja dan di mana saja. Kemudian transaksi digital yang mudah. Kemudahan melakukan deposit dan penarikan dana melalui dompet digital seperti e-wallet, kris, dan transfer bank 24 jam. Selanjutnya, anonimitas pemain.
Teknologi memungkinkan pemain untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga mengurangi rasa malu dan takut akan sanksi sosial. Kemudian pemasaran digital agresif. Iklan judi online menyebar masif melalui media sosial, situs film ilegal, dan bahkan menyusup ke situs-situs resmi melalui jaringan periklanan. Selanjutnya, algoritma yang menciptakan kecanduan. Aplikasi judi dirancang secara psikologis untuk membuat pemain terus penasaran dan ingin bermain lagi. Selanjutnya, faktor ekonomi. Penyebab yang berasal dari kondisi ekonomi individu dan masyarakat, seperti himpitan ekonomi dan hutang. Kesulitan finansial dan keinginan untuk melunasi hutang secara instan menjadi pendorong utama. Kemudian keinginan cepat kaya atau jalan pintas, adanya mentalitas ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa kerja keras. Tingkat pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan yang layak membuat sebagian orang melihat judi sebagai alternatif sumber penghasilan. Yang terakhir itu ada iming-iming kemenangan fantastis atau jackpot. Janji hadiah besar dengan modal kecil sangat menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Faktor individu dan psikologis, penyebab yang berasal dari dalam diri dan kondisi mental individu. Banyak orang terjebak judi online karena kelemahan dari dalam dirinya. Rendahnya literasi keuangan dan digital membuat individu tidak menyadari resiko besar di balik janji manis keuntungan instan. Lalu, saat mengalami stres, depresi, dan rasa ingin melarikan diri dari masalah hidup, judi online seringkali menjadi pintu masuk bagi mereka yang mencari hiburan semu. Sifat adiktif juga memainkan peran besar di sini. Sensasi dopamin yang dilepaskan ketika menang atau bahkan hampir menang menciptakan lingkaran kecanduan yang sulit diputus. Ditambah lagi, rasa penasaran dan coba-coba seringkali menjadi pemicu awal yang membuat seseorang terus terjerumus lebih dalam. Lalu ada faktor sosial dan lingkungan. Selain faktor personal, pengaruh lingkungan sosial juga sangat kuat. Ajakan dari teman sebaya atau sekedar ikut-ikutan karena tekanan pergaulan sering membuat seseorang mencoba judi online. Di sisi lain, normalisasi di masyarakat yang menganggap judi sebagai permainan biasa atau sekedar hiburan semakin memperkuat jebakan ini. Kisah sukses palsu atau hoax tentang orang yang mendadak kaya dari judi kerap tersebar luas di media sosial, seperti di Instagram, sehingga menambah ilusi rasa aman seolah-olah aktivitas ini tidak berbahaya, padahal menutupi ribuan kisah kegagalan yang nyata. Minimnya ruang publik positif juga membuat anak muda mencari pelarian yang salah. Lalu, ada faktor regulasi dan penegakan hukum. Aspek hukum pun belum sepenuhnya mampu membendung derasnya arus judi online. Penegakan hukum seringkali hanya menyasar pemain kecil atau agen. Sementara, bandar besar tetap lolos karena memiliki jaringan luas dan perlindungan yang lebih kuat. Situs-situs judi pun seperti jamur di musim hujan. Diblokir satu, muncul lagi dengan domain baru. Lebih rumit lagi, banyak server berada di luar negeri, sehingga menyulitkan aparat untuk mengambil tindakan tegas. Hukuman yang ada pun dinilai belum menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun promotor. Kesimpulan yang kami dapat dari materi yang kami presentasikan tadi, judi ini memiliki dampak yang negatif seperti ketergantungan, gangguan mental, dan mengabaikan tanggung jawab finansial dan keluarga. Faktor yang menyebabkan orang-orang ingin melakukan judi online yaitu dari beberapa faktor teknologi, ekonomi, psikologi, lingkungan, serta regulasi dan penegakan hukumnya. Dalam analisa, yang menjadi faktor utama penyebabnya yaitu faktor ekonomi. Selanjutnya itu faktor individu dan psikologi, yang menjadi faktor internal yang ada dan terjadi di diri seseorang sehingga membuat seseorang tersebut melakukan judi online itu sendiri, karena seseorang tersebut punya kendali terhadap kejadian yang terjadi. Kemudian faktor sosial, lingkungan, dan teknologi sebagai faktor eksternal yang menjadi pendukung atau yang memperkuat seseorang ini untuk melakukan judol atau judi online. Judi online dapat melemahkan nilai-nilai sosial seperti nilai material, vital, dan spiritual. Pihak yang terkait perlu meningkatkan pengetahuan tentang risiko judi online ini dan memperdayakan orang-orang tersebut lewat kegiatan yang lebih positif. Jangan berjudi. Udah pelajarannya itu aja, simple ya.